Kita mungkin pernah berpikir bagaimana jika ada robot yang bisa menggantikan posisi manusia, menuruti keinginan dan kebutuhan kita. Bahkan si robot ini bisa dijadikan pacar dan juga bisa diajak esek-esek. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di Exize. Kali ini kita akan membahas film berjudul Companion tahun 2025. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Di sebuah supermarket, terlihat seorang wanita cantik bernama Iris. Di sana dia tidak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Josh yang berhasil mencuri hatinya. Oh shit. If you're lucky. Tapi kalian harus tahu bahwa pertemuan ini adalah awal di mana Josh akan berakhir di tangan Iris. Singkat cerita, Iris terbangun, di mana Josh mengajaknya pergi ke sebuah rumah terpencil di dalam hutan. Di sana mereka menikmati liburan bersama teman-teman Josh bernama Katie, Eli, dan Patrick. Sorry ya guys, di sini ada suatu hal yang menjijikan, yaitu sepasang homo. Aduh gantengnya. He takes his head off. And I'm Привет. Hey. Ternyata di sini ada satu teman lagi bernama Sergey, seorang kaya raya dan pemilik rumah ini. Mengapa mereka berlibur ke sini? Ternyata Katie adalah wanita simpanan Sergey. Sergey ini diketahui adalah seorang mafia Rusia yang mempunyai pekerjaan kotor. Katie sedikit trust issue kepada Iris karena dia merasa Iris sudah menggantikan posisinya sebagai orang terdekat Josh. Iris juga merasa kalau Katie itu terlihat sinis kepadanya. Do you not like me, Kat? Najis, bisa dipercepat nggak? Keesokan paginya, sesuai janji, Josh ingin mengajak Iris pergi ke danau di dekat sana. Tapi entah kenapa, pagi itu Josh tidak mau pergi ke sana dan menyuruh Iris untuk pergi sendirian saja. Karena sudah penasaran yang katanya danau di sana indah, Iris pun mau pergi sendirian ke sana. Di sana, Iris tidak sengaja menemukan pisau di kantong celananya. Entah bagaimana pisau itu ada di sana. Tidak lama kemudian ada Sergey yang datang. Kalian tahu lah Wak, Sergey itu tampangnya mengerikan seperti preman dan juga mafia. Mana tubuh Iris bening dan mulus, takut lah Wak, nanti dia diapa-apain. You mind? What are you doing? Di sana Sergey mulai menyentuh tubuhnya dan sudah di luar batasan. Kalian tahu apa yang terjadi setelah ini? I just like, what the fuck? Iris terpaksa membunuh Sergey karena dia mencoba untuk memperkaos dirinya. Mereka yang melihatnya langsung terkejut. Dan kalian tahu apa yang lebih plot twistnya lagi? Iris, go to sleep. Ternyata Iris adalah robot. Mereka mengikatnya di kursi. Lalu Josh kembali membangunkan Iris. Iris, wake up. Be lost without you. Di sini Josh memberitahunya sebuah fakta menyakitkan bahwa dirinya adalah sebuah robot. You're a robot. Ya, secara kasarnya dia adalah sebuah robot esek-esek yang Josh sewa melalui sebuah perusahaan bernama Empathics Robotics. Robot tersebut disinkronkan dengan ponsel Josh. Setelah itu, Josh harus membuat tautan cinta untuk menciptakan hubungan emosional. Please say your name. Josh B. Min. Hey, you. Robot tersebut sama saja dengan memori kosong. Jadi Josh harus memasukkan ingatan kenangan yang dia pilih secara random di aplikasi. Jadi sebenarnya pertemuan pertama mereka di supermarket itu tidak pernah terjadi. Melalui aplikasi, Josh bisa mengatur Iris mulai dari merubah suara, bahasa, warna mata, hingga kecerdasannya. Jika ditingkatkan sampai 100% akan setara dengan lulusan universitas terbaik. Dan jika diturunkan ke 0%, dia hanyalah robot cantik yang tidak berakal. Jika terjadi suatu masalah, robot itu bisa direset dengan menekan tombol di belakang telinganya. Tapi Josh tak perlu takut karena robot ini sudah dirancang untuk berkata jujur. Iris sudah diprogram untuk tidak menyakiti manusia.
Jadi Josh bisa melakukan apapun sesuka hatinya kepada Iris. Setelah mendengar hal tersebut, awalnya Iris sangat sulit menerima fakta bahwa dirinya adalah robot. Tapi ada satu hal yang penting, bahwa dia sangat mencintai Josh dan dia tidak ingin pisah. Okay, Lalu Katie datang. Dia terlihat muak melihat mereka yang sedang mengobrol. Katie meminta Josh untuk mematikan Iris. What are you waiting for? Shut her down already. Shut me down. Mendengar kata mematikan, itu sama saja dengan menonaktifkan dirinya sebagai robot. Iris tidak mau itu terjadi dan dia berusaha untuk melepaskan diri. We did it. We did it. Shit. Saat Josh datang, Iris langsung memukul tenggorokannya agar dia tidak bisa melakukan perintah suara. Oh fuck! Iris gonna fly. Eli, Iris. Shh, baby, you're on the phone. Josh dan Katie memberitahu suatu hal yang tidak diketahui Eli, bahwa Josh menggunakan mod atau hack sejenis modifikasi pada aplikasi robot Iris, sehingga dia bisa masuk ke akses terlarang di mana Josh sudah meningkatkan tingkat keagresifan, pertahanan diri, dan mengaktifkan mode penyerangan manusia. Josh juga sengaja meletakkan pisau di kantong celananya. Oh my god. No, Dick, why did you do it? Oh. Di sini Eli jadi tahu bahwa ternyata mereka memang sudah merencanakan pembunuhan Sergei. Menurut mereka, Sergei memang layak untuk mati karena dia adalah orang jahat, seorang mafia yang melakukan pengedaran narkoba, penjualan senjata, dan perdagangan wanita. drugs and guns and like human trafficking. I have to understand, Eli, Sergey was a bad dude. Tapi sebenarnya itu bukanlah alasan utama mengapa mereka membunuh Sergei. Tapi ternyata mereka mengincar harta kekayaan milik Sergei yang berjumlah 12 juta dolar. Oh god damn it, that smells so fucking good. Karena Eli sudah tahu rencana mereka, jadi mereka berniat membagi 3 uang tersebut. There's 4 of us. Tapi Eli tidak terima karena menurutnya pacarnya Patrick juga berhak mendapat bagian dan menuntut hartanya dibagi 4. Tapi mereka ngotot dibagi 3 karena Patrick tidak masuk ke dalam hitungan. Dan ternyata Patrick, go to sleep. Eli tidak mau mereka menyakiti perasaan Patrick karena mereka tidak menganggap kehadiran Patrick. Tapi mereka tetap membujuknya dan akhirnya Eli setuju kalau uangnya dibagi 3. Tapi sebelum itu, mereka harus membereskan satu masalah dulu, di mana mereka harus pergi menangkap Iris dan mereset ulangnya. Mereka takut perusahaan Empatix akan menemukan Iris lebih dulu, sehingga mereka akan dituntut karena sudah memodifikasi Iris. Iris akan mereka jadikan kambing hitam saat mereka melaporkan kepada polisi atas pembunuhan Sergei. Yang artinya ini akan menjadi kesalahan perusahaan karena kelalaian dalam menciptakan robot. Patrick, wake up. Yeah, that's okay. I don't mind. Patrick, we're going robot hunting. Oh, okay. Fun. Di dalam hutan, Iris mulai mempelajari aplikasi di ponsel tersebut. Hal pertama yang dia nonaktifkan adalah kontrol perintah suara. Lalu, dia melihat Josh mengatur tingkat kecerdasannya di 40%. Wah, di sini adalah sebuah penghinaan. Iris langsung meningkatkan kecerdasannya di 100%. Dari kecerdasan 100% tadi, Iris mulai berpikir bagaimana caranya agar dia bisa pulang dengan selamat. Dia bisa memprediksi segala kemungkinan yang akan terjadi. Jika dia pulang dengan jalan kaki, maka akan memakan waktu sampai berhari-hari. Dan saat sampai ke rumah, dirinya akan berakhir. Kalau dia meminta tumpangan, sepertinya orang tidak akan mau berhenti melihat tubuhnya yang kotor dan berlumuran darah. What the fuck? Tapi ada satu kemungkinan yang mungkin berhasil, yaitu dengan membawa mobil Josh, karena kuncinya berada di ponsel ini. Okay, no hitchhiking. Why don't we just split up, all right? That way we can kind of... Agar cepat menemukan Iris, mereka pun berpencar. Melihat ada Eli dan Patrick, Iris langsung bersembunyi di balik pohon. Di sana, Eli bercerita kepada Patrick mengapa tadi dia tidak mendapatkan bagian harta. Karena Katie dan Josh merasa mereka tidak berkontribusi dalam perencanaan pembunuhan Sergei.
Tapi jika dia tahu, dari awal Eli juga akan memprogram Patrick untuk membantunya. Mendengar hal tersebut, sebenarnya Patrick juga sudah tahu bahwa dirinya adalah robot. Eli, no, I'm a robot. Tapi dia tidak mau Eli memprogram dirinya seperti itu. Karena terkadang di dalam dirinya terasa panas, seperti terbakar yang merupakan perwujudan kemarahan dan kekesalan. Kalian ingin tahu kenangan pertemuan mereka? Sini saya perlihatkan. Jadi, Eli memilih kenangan saat malam Halloween. Dan di saat itulah cinta Tai dimulai. Tiba-tiba ponsel Josh berbunyi. Mereka tahu kalau di sana ada Iris. Mereka berdua saling berebut pistol, tapi naasnya Eli tertembak dan langsung tewas seketika. Go to sleep! Iris berlari kembali ke rumah tersebut dan masuk ke dalam mobil. Mobil itu dilengkapi dengan kecerdasan AI. Iris memerintahkannya untuk pulang dan mengemudi secara otomatis. Voice ID not recognized. Drive home! Tapi sayangnya perintah itu ditolak karena mobil itu hanya menerima perintah dari suara Josh. Tak berpikir lama, Iris langsung mengotak-atik pengaturan suaranya agar suaranya mirip dengan Josh. Dan akhirnya dia bisa pergi dari sana. Drive home! Josh berusaha mencari cara lain untuk menghentikan Iris, yaitu dengan menggunakan ponsel Sergei. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil berhenti karena mobil tersebut dilaporkan telah dicuri. The owner of this vehicle has reported it stolen. Josh menghubungi Iris. Dia membujuk Iris untuk kembali padanya. Mereka akan mengatasi kematian Sergei dan Eli sebagai kesalahan robot Patrick. Tapi Iris tidak mau karena menurutnya sulit untuk kembali normal setelah Josh memprogram dirinya untuk membunuh. I'm sorry. I know. I can't. Karena Josh tidak bisa membawa kembali Iris, jalan terakhir yang dia punya adalah dengan mengendalikan Patrick. Josh mereset ulang robot Patrick dan dia mulai melakukan ikatan cinta dengannya. Come on. Setelah itu, Josh memasukkan mod di aplikasi Patrick. Dia tidak peduli lagi dan meningkatkan tingkat keagresifannya sampai 100%. Hal tersebut akan membuat Patrick menjadi sangat brutal. Josh memerintahkan Patrick untuk menangkap Iris dan bawa kembali kepadanya. Kebetulan di sana ada polisi yang sedang berpatroli. Polisi mana yang tidak curiga melihat seseorang dengan gelagat aneh. Karena Iris tidak bisa berbohong, jadi dia mengganti bahasanya menjadi bahasa Jerman. Guten Abend. Sehingga saat polisi itu mengajukan pertanyaan, polisi itu tidak paham dengan bahasanya, walaupun Iris sudah memberikan jawaban yang sebenarnya. Do we have a problem here, Iris? Mit einem Taschenmesser in den Hals gestochen. Shit, just my luck. Melihat tubuhnya yang kotor dan dipenuhi darah, ditambah lagi dia melihat ada pisau di dalam mobilnya, polisi itu yakin bahwa ada suatu hal mengerikan yang telah terjadi. Don't move another inch, Iris. You hear me? Polisi itu langsung memborgolnya dan menahan ponselnya. Tiba-tiba, Patrick sudah sampai. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang menghalanginya. Patrick mengambil ponsel miliknya dan menonaktifkan Iris dari jarak jauh. Patrick berhasil membawa kembali Iris, tapi dia juga membawa masalah baru, di mana satu polisi sudah tewas. Katie terlihat panik. Dia ingin segera kabur dari sini dan membawa setengah uang miliknya. Semua ini sudah di luar rencana. Kematian Eli dan seorang polisi membuat mereka tidak bisa lagi beralasan atas kematian Sergei di hadapan polisi. Bahwa sebenarnya Sergei bukanlah seorang mafia, tapi dia hanyalah orang biasa yang mempunyai bisnis penjualan rumput. What are you saying? He was a dirt salesman? He wasn't a mobster. He was just a regular dude. Katie hanya menyebutkan kalau Sergei itu adalah orang Rusia yang buruk. Tapi malah Josh berpikir kalau Sergei itu mafia Rusia.
Kathy pergi meninggalkan Josh sendirian. Dia tidak mau bertanggung jawab atas kekacauan ini. Josh menyuruh Patrick untuk menghentikan Kathy. Patrick, stop her. Tapi karena terlalu agresif, Patrick malah menghentikan nyawanya. I answer. Iris, wake up. Malamnya, Josh makan malam bersama Iris. Anggap saja ini adalah salam perpisahan sebelum Josh merusak Iris dan mengembalikannya ke perusahaan Empathics. Josh menyalahkan kematian Sergey, Eli, dan Kathy adalah perbuatan Iris. Andai Iris tidak macam-macam, mungkin mereka semua tidak tewas. You were saying? Fuck you. Right. Iris sudah tahu semua kebenarannya saat dia mendengar percakapan Eli dan Patrick. Bahwa sebenarnya keserakahannya lah yang menjadi penyebabnya. Josh sudah memanfaatkan dirinya untuk membunuh Sergey agar Josh bisa mencuri semua uangnya. No! You don't get to do that! Melihat Josh yang tengil, suka mengkambing hitamkan orang lain, suka lempar tangan sembunyi batu, Iris merendahkannya bahwa dia adalah orang lemah yang paling menyedihkan. You're so fucking clever, aren't you? Karena tersinggung, Josh langsung menurunkan tingkat kecerdasannya ke 0%. Josh menghukumnya dengan membakar tangannya agar dia bisa merasakan rasa sakit. Setelah itu, perusahaan Empathics menghubungi Josh bahwa mereka akan segera sampai. Sebelum mereka sampai, Josh akan merusak total Iris terlebih dahulu. Dia memberi instruksi kepada Iris untuk menembak kepalanya sendiri. Good. Tak berselang lama, dua orang dari perusahaan Empathics datang. Josh menjelaskan kejadian bahwa dia diborgol di kursi makan. Saat itu, Iris mengarahkan pistol kepadanya. Iris melakukan hal tersebut karena dia cemburu melihat Josh bersama Kathy. Untung datang seorang polisi. Ya, di sini Patrick pura-pura menyamar menjadi polisi yang datang lalu menembak kepala Iris dan menyelamatkan Josh. Tapi keterangan tersebut tidak sinkron karena Patrick diprogram untuk tidak berbohong. Jadi dia berkata kalau dia tidak menembak Iris, tetapi Iris sendirilah yang menembak kepalanya. No, Iris shot herself in the head. Hal tersebut membuat Josh harus putar otak untuk meyakinkan mereka bahwa kerusakan Iris bukanlah karena dirinya. Untuk menghindari penipuan, mereka menjelaskan bahwa Iris telah dilengkapi dengan rekaman video dan rekaman suara. Mereka akan melihat rekaman ulang tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui di awal. Ternyata Josh tidak tahu kalau Iris itu dilengkapi dengan rekaman karena dia tidak membaca syarat dan ketentuan di awal dan hanya tanda tangan setuju-setuju saja. Menurut mereka, kerusakan Iris tidak terlalu parah karena organ pentingnya seperti mesin CPU itu berada di bagian tubuhnya, bukan di kepalanya. Jadi mereka akan meribut ulang sistemnya di dalam mobil, setelah itu Iris akan hidup kembali. Panik mendengar hal tersebut, Josh takut perusahaan Empathics tahu semua perbuatannya. Dia memerintahkan Patrick untuk membunuh mereka berdua. He's a gun. Di waktu bersamaan, Iris sudah selesai diribut sistem. Saat tersadar, dia datang untuk menyelamatkan orang tersebut dengan menyerang Patrick menggunakan sentruman listrik. Karena sistem programnya sudah diatur ulang, Iris tidak bisa menyakiti siapapun. Your system's been reset, Iris. You can't hurt me. Iris mencoba mengingatkan kembali Patrick dengan Eli bahwa sebenarnya cinta pertamanya bukanlah Josh. Sadar dirinya hanya dimanfaatkan Josh dan dia juga kembali ingat kalau Eli sudah tewas, dia pun merusak dirinya sendiri. Anak muda itu berterima kasih kepada Iris karena sudah menyelamatkannya. Sebagai balasannya, anak tersebut menuruti keinginan Iris yaitu untuk bebas. Jadi sekarang Iris tidak bisa dikendalikan lagi, dia bisa melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Josh yang tengah mengumpulkan uangnya terkejut melihat Iris yang sudah kembali hidup. Just remember to smile. Dia berusaha mengontrol Iris tetapi tidak bisa. Iris mengancam Josh bahwa dia bisa saja membunuhnya. Found the bullets. Tapi pada kenyataannya, ikatan cinta yang sudah mereka buat sejak awal sudah memenuhi isi memorinya, sehingga mempengaruhi emosi dan membuat Iris terkadang tidak rela membunuh Josh.
karena sudah terlanjur cinta. Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Sekarang dia tidak akan mengincar kepalanya lagi dan akan menghancurkan mesin inti di tubuh Iris. Karena dirinya terancam, tak ada pilihan lain, Iris terpaksa untuk melawan. Dia menusuk kepala Josh menggunakan mesin pembuka botol. Go to sleep, Josh. Setelah semua yang terjadi, kini dialah orang yang menguasai semua uang milik Sergei. Sekarang dia tak perlu takut dengan siapapun lagi. Dia bisa pergi dengan bebas dan hidup normal seperti manusia pada umumnya. Dan film pun selesai. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive.